Halo, selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Mahasiswa Andrian Putrajaya akan menceritakan pengalaman praktik pengenalan pertaniannya di Desa Pekon, Tulung Agung, Pringsewu. Tetap semangat, students today, leaders tomorrow. Oke guys, jadi Daiwan kita mau kemana Der? Ladang Jagung. Oke, ikuti keseruan kita nanti kalau udah sampai ya. Bye bye. Oke guys, jadi di sini kita sudah tiba di ladang jagungnya. Bisa dilihat. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Ikuti keseruan. Oke guys, jadi kita di sini sudah berada dan sudah sampai di ladang jagungnya. Bisa dilihat. Jadi ikuti, kita akan melihat pohon jagungnya. Oke, jadi mungkin kita cukup di sini saja. Kita lihat, ini salah satu contoh jagung yang sudah berusia 2 bulan. Tingginya sekitar 2,5 meter kurang lebih ya. Nah ini karena panennya mungkin di umur 3 bulan dan ini sudah di umur 2 bulan dia sudah mengeluarkan buah, dan mungkin ini coba terlihat sudah mulai berbuah semua. Mungkin ada beberapa yang masih menjadi itu bunga. Oke, kita bersihin dikit-dikit dulu ya, biar pohon jagung ini terhindar dari hama seperti ulat atau tikus mungkin kalau ada. Halo guys, jadi kita dari itu akan kemana Pli? Ke kebun cabe. Oke, ke kebun cabe. Ikuti keseruan kita ya, dadah. Oke, jadi kita sudah sampai di tempat ladang tempat ditanamnya cabe. Bisa dilihat cukup luas ya. Jadi ini ditanam sekitar 2000 batang. Oke, bisa kita lihat salah satu contohnya. Nah, jadi ini padi cabai yang sudah berumur 7 hari, sekitar tanamnya itu 6 Januari, berarti sekitar sebulan, hampir sebulan. Bisa dilihat di sini. Ini tingginya itu sekitar mungkin kurang lebih 50 cm ya, dengan jarak yaitu 75 cm. Jadi kenapa bikin jarak ini, supaya dia itu satu sama lain itu tidak tumbuhnya itu tidak bersaing. Di sini kita bisa lihat ya, karena jadi musim penghujan ini dia sedikit terkena penyakit, yaitu seperti berkerut-berkerut ini karena curah hujannya itu tidak pasti. Ntar kalau misalnya udah curah hujannya itu udah sedikit menurun, ini bakalan sembuh lagi. Nah itu salah satu. Di sini hamanya itu adalah tungau dan lain sebagainya, itu bisa diatasi dengan ya disemprot 2-3 hari sekali. Oke, jadi di sini kita akan cabuti rumput untuk mengendalikan gulmanya ya teman-teman. Yes. Jadi ini dicabutin ini supaya nutrisi-nutrisi dari unsur hara tanah itu tidak terambil oleh lumpur dan mereka tidak bersaing dengan pohon cabenya ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Kita lanjut day 3. Oke guys, jadi kita mau kemana day 4 ini? Kandang pupuk. Ke kandang pupuk. Kita lagi dalam perjalanan ya guys ya. Oke, ikuti keseruan kita kali ini. Bye bye. Oke, jadi di hari keempat ini kita berada di tempat pembuatan pupuk kompos. Bisa dilihat salah satu bahannya itu adalah eceng gondok. Oke, jadi kita potong-potong dulu. Jadi ini adalah proses pemotongan eceng gondok, salah satu bahan yang digunakan sebagai tambahan untuk pupuk organik.
setelah enceng gondoknya disasak-sasak atau dicacar-cacar, digabungkan dengan tai kambing, dicampurkan ya guys ya. Setelah ditaruh pupuk kambing, kita menaburkan pupuk dolomit. Kalau cewek nggak bisa pakai bedak nih cewek ini. Kan kita bermain. Oke guys, jadi ini adalah penaburan pupuk dolomit. Lalu ditambahkan air guys ya. Jadi setelah dicampurkan dengan air terus E4, setelah itu ditutup. Oke, setelah proses yang telah kita lalui tadi, inilah hasilnya. Jadi pertama-tama itu kita memotong-motong eceng gondoknya hingga halus, tidak terlalu halus, yang penting cacak doang. Terus kita eceng gondoknya diletakkan di paling bawah. Yang kedua itu tai kambing ditabur di tengah-tengahnya. Terus disiram air, terus airnya dicampurkan dengan N3, yaitu adalah mikrobanya. Terus dicampurkan dengan dolomit, lalu diulang kembali hingga 2 kali. Setelah itu ditutup seperti ini. Oke, cukup sekian. Oke guys, jadi hari ini kita akan ke ladang bawang. Kita sedang menuju ke tempatnya guys. Ikuti keseruan kita. Oke, jadi di sini kita telah sampai di salah satu tempat pembudidaya bawang merah. Bisa dilihat ini ada lahannya yang cukup luas. Oke, jadi di sini adalah proses pengolahan lahan sebelum ditanam, yaitu sekitar dari awal ya. Dari awal itu sampai 10 hari itu adalah proses pemupukan dan pengemuran tanah dan pembuatan galangan seperti ini. Seperti brownies ya guys. Jadi pertama itu ditaburi dulu oleh abu arang agar supaya tanahnya itu subur dan menaikkan pH. Itu biasanya menggunakan ini pupuk dolomit. Seperti ini. Setelah ditaburi itu lalu ya dibajak supaya tanahnya itu menggembur. Nanti setelah ini didiamkan dulu sekitar 10 hari baru bisa ditanam menggunakan bibit bawang yang telah dipersiapkan tadi sebelumnya. Oke, baik, segitu saja. Oke, jadi kita sekalian praktek saja untuk proses pemupukannya ya. Dengan cara yaitu di tempat ini. Bisa dilihat jadi ini yang saya taburkan ini adalah arang bekas bakaran ya guys. Bisa dilihat tuh ini bahannya hitam. Kurang dapat berproses berguna untuk memperbaiki tanah agar